Beda dengan Iran. Coba kita pikirkan bagaimana sebuah bangsa yang diembargo sampai 40-an tahun, tapi bisa bertahan dan bahkan bisa memiliki kekuatan. Mental di situ. Iya, iya kan, persoalan mental. Ada hal yang menarik saya. Kan ketika serangan pertama, lalu kemudian Khomeini meninggal, kepala staf angkatan daratnya juga meninggal. Pokoknya ada sekian banyak pemimpin utama mereka meninggal. Kan Trump merasa hebat, sudah malah dikatakan Trump turun gunung memimpin perang. Nah, ada yang dilupakan, ada yang tidak dipahami oleh Amerika, bahwa yang ada dalam pikirannya adalah bahwa itu Iran paling 2-3 hari diserang habis. Karena apa? Sudah diembargo. Apa yang terjadi? Ternyata di tengah-tengah dia diembargo, dia mempersiapkan diri gitu. Nah, tapi ya memang tentu aja dia tidak mengerti sebagai seorang yang ini. Ada hal yang tidak dipahami oleh Amerika terhadap Iran adalah bahwa paham keagamaannya Iran itu membuat Iran bertahan dan menganggap mati itu bukan sesuatu yang menyebabkan mereka akan ini. Karena apa? Mati itu takdir. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditangisi gitu. Dan dia memang lakukan kan. Khomeini meninggal, anaknya sekarang diangkat. Dan anaknya sebenarnya lebih revolusioner. Karena dia sudah mengikuti perang ketika melakukan perang antara Iran dan Irak. Irak ketika itu didukung Amerika. Nah, ini yang tidak. Nah, kembali ke Cina dan Rusia. Rusia malah untung kan dengan perang ini. Untung berkali-kali. Kenapa? Ya, Rusia itu negara kaya juga. Punya minyak, punya segala macam. Jadi dia tidak terpengaruh dengan ini. Malah sekarang bagi Cina juga sebenarnya dengan walaupun selat itu Hormuz itu ditutup, tapi kan yang punya Cina enggak. Ini yang berita terakhir ada 6 kapal kargonya lewat. Iya kan? Jadi Amerika sebenarnya Trump itu bingung. Kalau kita lihat kemarin Trump dengan Xi Jinping, juga Xi Jinpingnya santai-santai aja ya. Malah ada indikasi lucu. Ketika dia duduk, kursinya Trump itu lebih rendah, sedangkan kursinya Xi Jinping lebih tinggi. Dan itu memang kelihatan. Jadi kursi duduknya kan yang biasa. Itu lebih rendah. Itu ditafsirkan orang bahwa dia dia Trump tidak terlalu ditinggikan harganya. Beda dengan Putin. Putin duduk di meja yang sama. Itu. Artinya diberi tempat, dia duduk di situ, Xi Jinping duduk di sini itu sejajar gitu. Dan mereka memang membicarakan, dia menurut yang saya tangkap pembicaraannya santai aja gitu. Santai. Nah, sementara Trump datang, tapi ya kalau menurut dari segi tertentu
secara ekonomi memang Trump kan senang sekali karena Boeing 200 kan berapa banyak, 200 kan banyak, ditambah dengan hal-hal yang bersifat ekonomi yang lain. Tapi yang terabaikan tanda kutip ya tekanan kepada Iran tidak bisa dilakukan. Gitu. Ini yang apakah perang akan terjadi? 50-50 sebenarnya. Dua hal utama sebenarnya bagi Iran. Yang pertama tentu saja Selat Hormuz, yang kedua persoalan uranium itu. Nah, Amerika mau memaksa Iran semua uraniumnya diberikan ke Amerika. Ya mana mau? Kembali lagi pikirannya bodoh kan. Ya, dan Rusia mengatakan apa? Sekarang ini ada 200 ahli Rusia sementara mengerjakan uranium di Iran dalam rangka yang lain, bukan untuk persenjataan, tetapi untuk listrik kalau nggak salah. Ada 200 orang. Tuh. Jadi artinya apa? Tidak mungkin tidak mungkin Rusia menekan Iran untuk memberikan kepada Amerika uraniumnya atau menekan supaya berhenti berperang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ini aneh buat saya. Trump betul-betul berpikir sangat-sangat individualistik dan tidak memahami persoalan yang dihadapi. Tidak memahami bangsa yang dihadapi. Tapi kalau kondisi Cina dan Rusia saat ini terhadap perang dan ekonomi itu, kalau menurut Prof bagaimana? Kalau menurut saya santai aja. Cina juga santai kok. Kan lewat aja dia. Rusia juga malah untung karena dia punya minyak banyak. Sekarang orang beli minyak pada dia. Yang tadinya oleh Amerika juga bukan dikecam, di embargo juga. Baru beberapa waktu yang lalu buat aturan bahwa berhenti embargo.